Kalau iya, di dunia ini lolos, nggak bisa tahu. Tapi di akhirat dia tidak akan lolos dari pemeriksaan Allah dan malaikat-malaikatnya. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus masjid. Ada 4 masjid sekitar ini ya. Kita bergabung hari ini di daerah Ranca Arca Manik. Ya, kali pertama saya kemari. Mudah-mudahan ada keberkatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya generasi muda Islam yang hadir pagi hari ini. Di pundak kamulah tanggung jawab menjaga negara NKRI ini tetap abadi sampai hari kiamat. Kita umat Islam 90% ikut saham mendirikan negara ini. 10% lagi orang-orang yang bukan Islam. Saham terbesar mendirikan negara ini, memelihara negara ini dari umat Islam. 17 Agustus 1945 kita sepakat, ulama-ulama kita sepakat membuat satu negara yang diberi nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepakat. Dengan dasar negaranya Undang-Undang Dasar 45, kita sepakat. Maka ulama-ulama se-Indonesia menyebut Indonesia ini Darul Ahdi Wasyahadah. Ini negara dengan kesepakatan dan perjanjian. Kalau kesepakatan-kesepakatan yang ada dilanggar, tidak ada jaminan bahwa negara ini akan tetap langgeng. Bisa saja negara ini pecah. Kesepakatan itu dituangkan di Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang sudah ada usaha orang-orang tanpa bentuk siapa tapi ada berusaha untuk melanggar kesepakatan-kesepakatan itu dengan mengkambing hitamkan orang Islam. Yang nabrak dia, yang dikambing hitamkan orang Islam. Salah satu kesepakatan saya buka pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita ini, dasar negara kita ini menurut Undang Dasar 45, ketuhanan yang Maha Esa. Coba buka pasal 29 ayat 1. Sekarang jadi 28, sudah diamandemen. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya PKI, komunis, Leninisme, Stalinisme, pokoknya isme-isme yang anti Tuhan gak boleh tinggal di sini. Sekarang anak-anak muda berani bilang, saya tidak PKI, PKI sudah gak ada, tapi saya komunis. Loh, sudah Pak, di medsos-medsos ini sudah bersera. Saya bukan PKI, PKI sudah bubar tahun 66 dibubarkan, sudah habis PKI. Tapi saya komunis. Saya bukan ateis, tapi saya komunis. Komunis itu dilarang pada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. PKI, komunisme, ateisme dan Leninisme itu dilarang di Republik Indonesia. Itu kesepakatan. Kalau itu dilanggar, bahaya NKRI ini, bahaya. Kenapa saya bilang umat Islam yang dikambing hitamkan? Sebab yang dikatakan 4 tahun ini sebagai kelompok berbahaya yang bisa merongrong NKRI itu, coba lihat. Radikalisme, terorisme, ekstremis Islam, Hizbut Tahrir. Mana ada lagi disebut komunis? Coba lihat, satu pun komunis nggak sebut. Padahal komunis juga kan bisa bikin pecah negeri ini. Oh nggak ada komunis, siapa bilang nggak ada? Lihat di medsos-medsos itu. Saya anti Tuhan, saya komunis, banyak. Agama itu lawak-lawakan, lucu-lucuan, banyak.
Pasal 29 ayat 1 sekarang jadi 28. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Itu kesepakatan kita itu. Yang kedua, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin. Kepercayaan di situ bukan aliran kepercayaan. Bacalah tafsir Undang-Undang 45. Kepercayaan di situ adalah kepercayaan yang bersangkutan dengan agamanya. Misalnya saya Kristen, tapi saya Protestan. Berarti saya Kristen yang garis miring kepercayaannya Protestan. Ada Kristen yang kepercayaannya Katolik. Protestan sendiri ada 700 sekte. Kristen Protestan, tapi ada sektenya ada berapa banyak? HKBP, GKPI, Islam Kristen yang nangis-nangis itu banyak sekali. Islam pun begitu. Islam garis miring kepercayaan. Ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam saya, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah saya. Sekarang diselewengkan kepercayaan itu adalah aliran kepercayaan. Memeluk agama garis miring aliran kepercayaan. Ini penyimpangan Undang-Undang Dasar 45 ini. Aliran kepercayaan bukan agama. Dia di bawah Dirjen Kebudayaan 72 tahun. Karena mereka memang budaya, nggak punya nabi, nggak punya kitab suci, nggak punya syariat. Apa namanya? Agama apa budaya? Budaya. Agama itu punya nabi, pasti. Kalau nggak punya nabi bukan agama. Punya kitab suci. Bagaimana nabi jadi nabi kalau nggak ada kitab sucinya? Dari mana wahyu dikirim? Dan punya syariat, cara sholat, cara kawin, cara ngubur mayat, ada syariatnya. Aliran kepercayaan tidak punya itu. Maka dia diletakkanlah selama Indonesia merdeka di bawah Dirjen Kebudayaan. Nyaman, aman, damai. Tiba-tiba sekarang mereka diletakkan di KTP sama dengan agama. Tidak ada yang lebih menyakitkan perasaan saya daripada ini. Majelis Ulama Indonesia resmi menulis surat resmi, pakai kop surat, pakai nomor surat, ditandatangani ketua umum dan sekjen, dikirim ke instansi-instansi, ke pemerintah, ke presiden, ke DPR, ke Mahkamah Konstitusi, supaya aliran kepercayaan itu biar saja di bawah Dirjen Kebudayaan. Kalah kita, Pak. Sekarang mereka muncul di KTP dianggap sama dengan agama. Ini salah satu penyelewengan Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Menjamin. Orang Hindu dijamin di Indonesia untuk memeluk agama Hindu dan menjalankan ajaran agama Hindu 100%. Dijamin, tidak boleh ada yang larang itu. Orang Buddha dijamin memeluk agama Buddha dan menjalankan syariat agama Buddha 100%. Dijamin. Siapa melarang melanggar Undang-Undang Dasar 45. Orang Islam dijamin memeluk agama Islam dan menjalankan syariat Islam 100%. Dijamin itu. Tapi sekarang kan ada yang ketakutan. Awas, khilafah. Sampai orang pakai topi la ilaha illallah khilafah. Topi la ilaha illallah dibilang khilafah. Wah, keranda sekarang semua keranda pakai la ilaha illallah. Kerandanya khilafah, tukar kalau dia mati, game over aja situ. Nggak usah pakai la ilaha illallah lagi, mati game over. Udah. Ini jangan dianggap enteng, Pak. Ini sudah muncul ke permukaan. Padahal itu kesepakatan. Untuk apa kita merdeka kalau kita nggak boleh menjalankan agama kita, ya nggak? Sama apa bedanya sama penjajah Belanda? Justru kita mau merdeka itu supaya kita bebas menjalankan hak-hak kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Salah satu hak dasar adalah hak beragama. Itu hak dasar, bahasa Arabnya hak asasi. Apa?
Asas pakai S, jangan pakai Z. Azas salah. Hak asasi, hak dasar, hak hidup, hak mendapat pendidikan, hak beragama, itu hak dasar. Tapi sekarang apa yang terjadi? Mulai tertekan kita. Berpakaian aja diatur-atur coba. Jadilah Islam, tapi jangan jadi Arab. Itu kan menghina agama kita itu. Ada lagi yang bilang, kita sekolah ke Arab itu ngambil ilmunya, bukan ngambil budayanya. Iya. ...1440 tahun sudah Islam sekarang. Sejak Nabi hijrah. Kalau sejak turunnya wahyu pertama 1453 tahun Islam berdiri. Budaya itu sudah disaring oleh Rasul, sudah disaring oleh sahabat, udah beres. Kita ini tinggal jalan aja, nggak ada urusan budaya lagi. Sudah disaring, udah ada usul-usul, pokok-pokoknya udah dibuat Nabi. Nabi itu kan berbudaya juga, betul? Sudah disaring Nabi budaya jahiliyah itu. Kalau budayanya itu bagus, diterusin sama Nabi, nggak diutak-atik, diterusin. Banyak budaya bagus di Arab jahiliyah. Apa? Ngangkat anak. Mengangkat anak itu kebudayaan jahiliyah. Nabi ngangkat anak. Zaid bin Harithah, orang negro, yang angkat jadi anak. Diterusin aja sama Nabi, silakan aja. Ada urusan. Kalau budayanya itu keliru sedikit, diperbaiki yang keliru aja. Budayanya nggak dibuang. Orang Arab jahiliyah kalau punya anak, mereka itu akekah. Apa? Akekah. Potong kambing 2 ekor kalau laki-laki, 1 ekor perempuan. Orang jahiliyah belum Islam juga akekah. Kalau lahir anak akekah, potong. Bedanya, kambingnya dipotong, dibuang ke gunung untuk makanan dewa. Sampai busuk, sampai hancur di atas gunung. Darahnya ditampung. Kepala anaknya dicukur gundul. Terus kepalanya dicuci dengan darah kambingnya itu. Kepalanya dicuci dengan darah kambing. Oleh Nabi, setelah Nabi jadi Nabi, akikah itu diperbaiki. Sembelih tetap, dagingnya dimasak lezat-lezat, dibagi sama tetangga makan, sudah mateng dimakan rame-rame. Darahnya ditanam, tidak lagi ditampung, ditanam. Bahkan Allah mengharamkan meminum dan memakan darah. Hurimat alaikumul mayyitatu waddamu walahmul khinzir. Allah mengharamkan makan bangkai, Allah mengharamkan makan darah dan daging babi. Kemudian kepala tetap dicukur, tapi rambutnya ditimbang dengan perak atau dengan emas. Seberat rambutnya disedekahkan pada fakir miskin. Ini namanya akikah. Jadi diperbaiki aja, yang salahnya aja diperbaiki. Kalau budayanya itu melawan hukum Islam, ditukar, dibuang, ditukar atau dibuang. Contoh, dalam Islam, dalam jahiliyah berbeda waktu urusan anak angkat. Dalam adat jahiliyah, anak angkat itu dianggap anak kandung, dapat warisan dan haram dikawini. Nggak boleh kawin sama anak angkat, nggak boleh. Dianggap mahram. Istri anak angkat kita kawin, kan menantu tuh istrinya tuh, tiba-tiba cerai, jandanya nggak boleh kita kawin itu. Sebab mantan istri anak angkat pun dianggap sudah menantu. Oh, menantu kan nggak ada mantan menantu, mana ada. Mantan mertua nggak ada, mantan istri ada. Istri kita cerai, ibunya tetap nggak batal wudhu tuh sama kita sampai mati, karena sudah jadi mahram seumur hidup. Zaid bin Harithah dinikahkan Nabi dengan sepupu Nabi yang cantik jelita, namanya Zainab binti Jahash. Tapi nggak sesuai, walaupun sama-sama soleh. Yang satu mantan majikan, yang satu mantan budak, nggak enak lah. Akhirnya Zaid bin Harithah itu nggak enak, punya istri terlalu tinggi, makanya punya istri jangan terlalu tinggi. Bukan tinggi badannya, bukan, tinggi derajatnya. Nggak enak itu, pakewuh kata orang Jawa. Akhirnya cerai. Zaid bin Harithah kawin dengan seorang wanita kulit hitam, pembantunya Siti Khadijah, namanya Umi Aiman, hafiz Quran juga 30 juz. Cocok, kan sama-sama orang Afrika.
Dalam adat jahiliyah, Zainab itu tidak boleh dinikahi oleh Rasulullah sebab mantan istri anak angkat, haram. Nabi pun tidak mau nikah dengan ibunda Zainab ini. Tapi Allah turunkan wahyu di surah Al-Ahzab, kalau Zaid sudah menceraikan istrinya, nikahi istri Zaid itu. Disebut namanya Zaid. Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut di Quran itu Zaid. Sayyidina Ali nggak ada disebut namanya, meskipun kisah-kisah tentang Sayyidina Ali banyak. Kisah-kisah tentang Sayyidina Abu Bakar ada, tapi nama yang disebut itu nama Zaid aja sendiri. Maka terkejutlah Nabi pun, kan kaget itu. Bagaimana Nabi harus melanggar kebudayaan, budaya yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun berlangsung, nggak boleh kawin sama istri anak angkat. Tiba-tiba Nabi diwajibkan Allah menikahi istri anak angkat. Itu kan nabrak tembok itu. Hanya Rasul yang sanggup itu. Oh, kita nggak sanggup kita ngelawan adat begitu, dibuang bisa dari masyarakat kita. Nabi nikahi itu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha jadi istri Nabi. Timbullah fitnah namanya mulut. Kayak sekarang cebong. Waduh, Muhammad Rasulullah SAW itu ternyata anaknya sendiri diembat. Macam-macam fitnah. Tapi ini yang diajarkan Nabi. Allah pun mengatakan kalau adat istiadat melawan agama, buang. Anak angkat dapat warisan. Tidak boleh kata Allah. Yang dapat warisan dibatas sama Allah. Anak, istri, ibu, bapak dapat. Tapi kalau anak angkat nggak dapat, dibuang. Anak angkat nggak dapat lagi warisan. Kan nggak enak. Saya misalnya ngangkat anak sejak baby, baru lahir udah saya ambil. Tiba-tiba dia nggak dapat warisan, kan sedih saya. Padahal saya yang ngurusin dia bertahun-tahun waktu saya tua. Ngadu, ya Rasul gimana ini anak angkat nggak dapat, kesian. Nah, datang perintah, anak angkat boleh dapat wasiat. Dapat apa? Wasiat, tapi bukan warisan. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga jumlahnya, maksimal sepertiga. Alangkah indahnya Islam. Jadi nggak usah bentur-benturkan Islam dengan budaya, terlalu bodoh. Serban, jubah itu budaya Arab, bukan. Sunnah Rasul ini ditulis di Quran. Ya Bani Adam, hai anak cucu Adam, yang laki-laki. Qad anzalna alaikum libasa. Sungguh telah kami turunkan kepadamu pakaian-pakaian beberapa jenis. Ini surah Al-A'raf. Yang pertama yuwari sauatikum, sekedar tutup aurat. Pakai celana jojon. Nah, celana jojon. Saya jojon ini kenal baik, saya tetangga saya di Jakarta Timur. Kalau saya ngajar, beliau dengan Cahyono sering datang ngaji dengan saya. Jojon itu orang soleh, Pak. Gak pernah dia ngelawak-ngelawak, cium-cium perempuan. Gak pernah Jojon. Jojon tuh anak pesantren Tasikmalaya. Beliau tuh kalau ngelawak nggak pernah nampak paha. Celana pendeknya itu auratnya ditutup dari dengkul sampai puser, itu aurat laki-laki itu. Maka saya katakan celana jojon, sebab itu sesuai syariat. Orang pakai celana jojon tidak berdosa, nggak usah pakai baju. Paham? Karena aurat laki-laki dengkul sampai puser. Itu pakaian yang paling rendah, sekedar tutup aurat. Sah dibawa sholat. Sah apa enggak? Kalau saya sholat nggak pakai baju, pakai celana jojon, sah nggak? Sah. Pantas apa enggak? Sempat satu masjid ini sholat Jumat celana jojon semua, sama khotib-khotib. Sah apa enggak? Pantas apa enggak? Makanya Allah beri pakaian yang kedua. Itu untuk di rumah itu. Pakaian yang kedua, warisha, risha, pakaian eksekutif. Orang-orang Sunda pakai jare, pakai baju, pakai belangkon. Kalau kami orang Melayu jubah dipotong sepaha, ditambahi kain sampai dengkul, namanya teluk belanga. Nih, teluk belanga. Kalau orang Melayu, ya termasuk Melayu seluruh Sumatera, tambah Melayu Betawi sampai ke Sulawesi, sampai ke Maluku Utara, begitu bajunya. Jubah dipotong sepaha, tambah kain. Namanya teluk belanga. Orang Koboy pakai jas, orang Barat pakai jas. Orang Cina pakai baju koko. Koko itu kakak, abang.
Cina. Bedanya apa? Teluk Belanga itu jubah dipotong sepaha, tapi kancingnya sampai sini aja. Kalau Cina kancingnya sampai bawah. Kalau belah semua kancingnya sampai bawah. Teluk Belanga juga jubah dipotong sepaha, tapi kancingnya sampai bawah, namanya baju koko, baju Cina. Kadang-kadang Cina pakai jubah, Hung Fei Hung itu pakai jubah, ceng 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 ceng, pakai jubah. Orang India pakai kurta. Ini Risha, pakaian eksekutif. Yang ketiga walibasut taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair, ini yang terbaik. Dari tiga itu dzalika khair, yang terbaik pakaian takwa. Apa pakaian takwa? Pakaian Rasul. Ahabbus siyab inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ini hadis Tirmidzi hasan sahih. Pakaian banyak zaman Nabi. Ada yang pakai sarung, pakai teluk belanga, zaman Nabi udah ada. Kayak ulama-ulama NU pakai sarung, pakai baju dalam, pakai jas. Jasnya nggak ada zaman Nabi, nggak ada. Tapi baju 2 potong itu zaman Rasul ada. Tetapi Rasul paling suka baju yang satu aja dari atas sampai bawah, satu, nggak nyambung-nyambung pakai sarung. Itu yang Rasul paling suka, yang paling disukai Rasul. Al-qamis itu juga pakaiannya Nabi Yusuf di Quran. Qudda min dubur. Apabila qamisuhu, jubahnya robek sebelah belakang, berarti Nabi Yusuf pakai jubah, padahal beliau orang Mesir. Nabi Isa pakai jubah, padahal dia orang Israel. Lihatlah gambar-gambar Yesus, patung-patung Yesus itu pakai jubah, pakai jas. Beliau bukan orang Arab, beliau orang Palestina, orang Israel. Jadi jangan bilang pakai jubah, jadilah Islam, jangan jadi Arab. Terlalu goblok. Mbok ngaji atau belajar budaya dulu, ya kan? Ibu saya orang Cina. Ini jubah pakaian kami, nenek moyang saya orang Cina juga. Nah, ini pakaian takwa terbaik. Bayangkan kalau saya jam 1 malam ke diskotik pakai bajuan begini. Ini membuktikan ini yang terbaik itu. Apa yang terjadi? Yang di dalam bubar, ada setan, bubar. Membuktikan pakaian ini pakaian terbaik, nggak bisa kompromi dengan maksiat. Paham? Tapi diatur Rasul. Abu Lahab juga pakai jubah. Iya, tapi jubahnya nyeret-nyeret tanah biar cepat robek, menunjukkan dia orang kaya. Jubah kan dulu harganya 400 dirham. Mahal, payah kan dulu, tenun tangan kan mahal. Sekarang aja baju tenun tangan harganya 2 juta kok. Bahkan 4 juta, ada yang 7 juta itu tenun tangan, itu yang namanya kain songket itu. Dulu semua tenun tangan. Supaya cepat robek, diseret-seret tanah, nanti robek beli lagi, nunjukkan dia kaya. Sama Nabi nggak boleh, isbal namanya, nggak boleh, dilarang Rasul. Angkat lewat mata kaki. Jadi jubah Nabi itu di atas mata kaki. Jadi bukan semua berjubah itu sunnah. Tidak, dia dibetulin sama Nabi itu, budaya itu. Pakai serban ada ekornya. Paling pendek segenggam, paling panjang sehasta. 1 atau 2 ekornya. Kalau pakai serban nggak pakai ekor, itu orang India, Sikh, orang Punjabi. Jadi ada aturannya dibuat Rasul. Ini pakaian ada di Quran. Paham? Jadi nggak usah cerita saya ke Arab sekolah, tapi saya pulang nggak bawa budaya. Ini pakaian Quran. Yang lebih bodoh menganggap ini Arab. Saya tahun 90 pakaian begini. Diberi oleh seorang pendeta Buddha di Thailand yang saya Islamkan waktu saya dakwah di Thailand. 40 hari dia masuk Islam. Pulang saya dikasih jubah, pas badannya persis sama saya, pas saya pakai untuk Jumatan. Lama saya pikir ngapain Jumat aja saya pakai begini, pakaian begini terus, kenapa rupanya? Terus saya buat, saya pakaian begini. Dipanggil saya sama dekan saya di sidang. Dekan 1, dekan 2, dekan 3, dekan 4, ada satu lagi, dekan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara. Saya di sidang, kamu Jul tahu salahmu? Nggak tahu salah. Kamu pakaian kamu ini nggak beres. Mana nggak beres? Menutup aurat dengan sempurna saya. Pakaian itu syaratnya menutup aurat, tidak nampak, transparan, dan tidak ketat. Saya dua-duanya sudah saya pakai. Menurut syariat saya benar. Ini harus kamu mengerti. Pakailah baju nasional.
Saya bilang undang-undang apa yang saya langgar coba? Peraturan mana yang saya langgar? Pegawai negeri mana? Pakai baju nasional. Lah ini baju nasional, saya bilang. Kamu ini sedang rapat, ini resmi. Saya jawab dengan resmi juga, saya bilang. Jangan main-main. Enggak main-main, resmi, ini pakai nasional. Mana buktinya? Itu Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional, kayak gini. Tuh Tuanku Imam Bonjol, pakainya begini nih, pahlawan nasional, bukan pahlawan Arab. Yang pakaiannya cengkelian ini saya bilang cuma satu tuh, Dowes Dekker ujungnya. Sekarang kita dibilang pemecah belah persatuan. Orang yang pakai jubah serban, yang perempuan pakai cadar, pakai kerudung, nggak pernah mencaci mereka. Mereka yang nyaci kita. Arab, Arab, Arab. Kita nggak pernah bilang baju penjajah. Hei, baju penjajah, hei. Baju penjajah. Nggak pernah kita bilang gitu. Jadi sekarang siapa yang memecah belah? Kita atau mereka? Pakaian perempuan diatur di surah Al-Ahzab dengan An-Nur. An-Nur 31. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Wajib wanita itu menutupkan auratnya dengan kerudung-kerudung. Khimar jamaknya khumur. Kerudung itu nampak wajah dan telapak tangan. Ibu-ibu pakai. Dan kerudung itu harus sampai dada. Jangan pakai kerudung tutup kepala tapi dililitkan di leher kayak ular kobra, kurang panjang. Pakai kerudung nih, kerudung semua nih, bagus. Ada satu lagi untuk perempuan. Kalau kami 3, kalau perempuan 2. Satu lagi surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi, hei nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika wa banatik. Katakan sama istri-istrimu dan anak perempuanmu semuanya. Wa nisa'il mu'minin, dan seluruh wanita Islam sedunia sampai hari kiamat. Yudnina alaihin, wajiblah mereka menutupkan seluruh tubuh mereka min jalabibihin, dengan jilbab mereka. Apakah jilbab? Tafsir Departemen Agama yang 12 jilid dicetak pakai uang negara. Di situ dijelaskan jilbab adalah baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Jadi wajahnya ditutup. Terjemahan Quran Departemen Agama di situ ada banyak itu. Yang dicetak pakai uang negara juga sebagian swasta tapi ditasheh oleh Kementerian Agama. Surah Al-Ahzab 59, ibu-ibu boleh lihat nanti. Jilbab, lihat footnote catatan kaki. Jilbab adalah baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Wajah ditutup. Kerudung nampak wajah, jilbab tutup wajah. Ada di dalam Quran. Tafsir Departemen Agama. Kalau yang Arab nggak usah tanya, lengkap dari mulai Jalalain, Sawi, Durul Mansur, Ibnu Katsir, Qurtubi, Maghribi, Maraghi, ada semua. Departemen Agama punya ada kok. Tiba-tiba apa kata? Keluar aturan IAIN nggak boleh pakai cadar. Akan dibina. Wanita-wanita bercadar dibina. Yang perlu kalian bina itu nenek-nenek. Gelarnya hajah udah 70 tahun pakai rok sepan. Itu dibina. Kucing aja buang muka, lihat ya. Kok yang dibina orang yang mengamalkan Quran sesuai dengan tafsir Departemen Agama yang dicetak pakai uang negara miliaran. Nah, ini terjadi Pak, ini fenomena. Banyak lagi, belum lagi penghinaan agama. Penghinaan agama itu Pak, sistematis Pak. Mereka kerjanya itu sistematis. Omong kosong kalau itu insidentil. Itu by design. Seorang pelawak mengatakan salah satu pelanggaran wewenang publik adalah penyalahgunaan mik toa masjid. Pelawak tuh. Haram orang Islam memakai dia atau menonton dia dalam televisi. Kalau udah ada dia TV pindah supaya ratingnya out, dia jeblok. Orang seperti ini musuh Islam ini. Kemudian muncul lagi satu orang perempuan mengarang puisi. Sari Konde, ibu Indonesia lebih baik dari cadarmu. Tapi saya ini kan sarjana sastra S1 S2 saya. Baru saya ambil ekonomi lagi.
Coba cari duit pakai linguistik, duitnya sedikit 4.200.000. Kalau saya ambil linguistik, saya jadi auditor bank, lumayan gajinya, 1 juta sehari. Tapi saya sarjana linguistik, sarjana sarta 30 tahun ngajarkan itu. Begitu dia bilang Sari Konde di Indonesia, saya bilang ini goblok nih orang. Pasti nggak sekolah nih. Ternyata memang cuma tamat SMP, apa boleh buat. Tamat SMP mau jadi seniman. Yang ada tusuk konde. Mana ada Sari Konde? Sari itu pakaian perempuan India. Perempuan India itu pakai sarung, pakai baju dalam, perutnya nampak. Supaya lebih sopan diambil kain tipis yang lebar ditutupkan ke badannya. Kain penutup badan wanita India itu disebut sari. Mana ada Sari Konde? Tusuk konde yang ada. Itu disengaja. Kidung ibu Indonesia lebih merdu dari suara azanmu. Kan azan lagi kan? Ini ketua masjid, ya kan? Azan. Ini bukan nggak disengaja ini. Mana mungkin nggak sengaja? Tiba-tiba keluar peraturan. Azan ketua masjid mau diatur volumenya. Siapa bilang nggak sengaja? Peraturan menteri kok nggak sengaja? Ayo. Ini peraturan sudah dibuat oleh Kementerian Agama tahun 78, habis pemilu 77, pemilu kedua. Waktu itu 71 10 partai, 77 3 partai, PDI, P3 dengan Golkar 3 partai. Nah, waktu itu orang Islam ini masih jauh sama Parto. Parto juga nggak dekat sama kita. Orang-orang non Islam ini menguasai parlemen waktu itu, menteri-menteri, waduh, panglima TNI mereka. Mereka membuat usulan supaya azan ketua masjid itu diatur. Menteri Agama buat aturannya. Begitu disosialisasikan, seluruh ulama menolak. Yang paling keras Kiai Haji Sukron Makmun, ulama NU Jakarta. Jangan atur-atur. Di depan Pak Sudarmono itu dia ngomong, jangan atur-atur azan di Indonesia. Yang memerdekakan kita ini 90% orang Islam. Kok kayak dianggap musuh orang Islam? Jangan atur-atur. Pak Harto langsung memerintahkan batalkan itu peraturan. Begitu Pak Harto, Jenderal Bintang 5, 32 tahun jadi presiden, nggak berani ngatur-ngatur azan, batalkan. Menteri Agama membatalkannya. Profesor Dr. Habibie nggak berani ngatur azan. Gus Dur, ulama nggak berani ngatur azan. Ibu Megawati nggak berani ngatur azan. SBY tinggi besar, ganteng, Jenderal Bintang 4, 10 tahun jadi presiden, nggak berani. Yang ini berani. Aduh, kurus, naik motor pakai stuntman, berani ngatur azan. Tapi pembela-pembelanya bilang itu bukan salah dia, itu salah menterinya. Yang menteri yang angkat memang siapa? Memang yang angkat Menteri Agama Tukul. Pak Harto langsung perintah, berhenti, batalkan. Karena Pak Harto memang presiden asli, bukan stuntman Pak Harto. Sekarang aturan itu diangkat lagi tanpa mengurangi satu huruf pun. Menteri Agama menjawab Twitter saya, baca aturan dengan baik dan benar. Kami tidak ada meminta volume masjid dikecilin. Bukan saya yang jawab, publik jawab. Aturan nomor pasal satunya, aturan pasal 1.3 dilarang, tidak boleh azan dengan meninggikan suara. Itu artinya apa? Apa artinya? Ya volumenya dikecilin, masa azannya pelan. Masa azannya yang pelan? Apanya yang pelan? Volumenya dong. Kita kan orang sekolah semua. Dilarang meninggikan azan, maksudnya suara jeritnya apa? Volumenya. Dikirainya saya bodoh rupanya baca aturan itu. Tapi kan lancang sekali kan. Kenapa selalu kita yang dianggap musuh? Padahal kita 90%. Azan itu Pak, dari dulu keras.
Dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada azan, cuman bukan manggil orang sholat, manggil orang haji. Wa adzim fin nasi bil hajj. Dan azanlah kamu hai Nabi Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Ya'tuka rijala, nanti mereka akan datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dengan naik onta kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, manalah sampai suaraku ke seluruh dunia. Suaraku sekuat-kuatnya pun aku jerit pelan. Yang dengar paling yang di bawah lembah itulah orang Mekah saja. Yang lain mana dengar? Kata Allah, tugasmu menjerit aja, sampaikan aja, azan aja. Nanti nyampaikan suaramu aku, kata Allah. Maka Nabi Ibrahim pun menjeritlah, hei manusia. Bahasa Arabnya ayuhan nas, gitu kan. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Ke atas nggak mungkin nggak ada orang kan. Yang ke bawah udah mati semua kan. Sekuat-kuatnya, hei manusia. Mana ada orang memanggil pelan. Wahai manusia, cereret, cet. Orang gila itu. Kalau kita manggil kawan kita kuat apa pelan? Udin, Den. Itu manggil kawan, kalau manggil kan, Udin. Jadi nggak usah diseleweng-selewengkan lah. Kita pun bukan orang bodoh. IQ kita ini udah pasti di atas 100. Entahlah kalau dia di bawah 99, apa boleh buat. Dari segi bahasa linguistik, saya kan sarjana linguistik, dosen linguistik. Orang kalau sudah bisa satu bahasa dengan baik, bisa berdebat panas dengan cepat, itu IQ-nya normal. Kalau bisa 2 bahasa, itu IQ-nya di atas normal. Kalau bisa 3, 4, 5 bahasa, itu IQ-nya jenius atau super jenius. Kiai Haji Agus Salim itu 17 bahasa. Prabowo 5 bahasa. Bapak saya 5 bahasa. Berarti saya anak orang pinter. Saya 7 bahasa lebih. Berarti saya pinter. Tapi kalau nganu, udah jelas nggak pinter. Dari segi ilmu linguistik, paham? Dari segi ilmu linguistik. Baik. Kesimpulan begini. Semakin banyak tantangan, itu ciri-ciri Islam mau bangkit. Islam ini kalau dibiarin aja, loyo Islam ini. Justru Islam ini hancurnya kalau diberi kesenangan. Suruh ngerokok, main catur, kasih duit banyak, diskotik, kawin lagi, ini hancur Islam. Benar. Siang malam gelitik-gelitik anak istri. Otaknya beku. Justru Islam itu bangkit ketika Islam itu ditekan. Paham? Ahok itu ketika dia menghina Quran dan ulama, Al-Maidah 51, 1 juta orang, mula-mula demo ratusan ribu, nggak dianggap. 1 juta orang 411. Presidennya malah ngelihat rel kereta api, nggak dianggap. Ketika 7 juta orang mau bergerak itu, Kapolri mengatakan ini makar. Disebarkan surat dari helikopter, makar. Bus-bus nggak boleh ngangkat penumpang, di stop sama Kapolres. Seluruh Indonesia nggak boleh. Dari Sumatera dan Jawa di stop, ya kan? Dari Ciamis jalan kaki, baru tahu kau ya. Anak-anak muda jalan kaki dari Ciamis. Karena memang ditekan. Kalau boleh naik bus, kita semua naik bus. Ditekan nggak boleh jalan kaki. Sampai di tengah jalan semua makan dikasih, minum dikasih. Ya Allah, sampai ada anak-anak kecil itu yang tanggung-tanggung itu. Ibu-ibu bilang, nak, kamu nanti kalau udah besar kawini anak saya ya. Bayangkan itu, Islam itu ditekan. Nggak laku itu ucapan Kapolri makar. Ternyata makar itu istilahnya baru artinya. Tahu arti makar? Yang baru, tahu? Makar.
negeri ini makar lagi, makar negeri ini, makar negeri ini. Apakah makar itu? Apakah makar itu? Makar itu makan ayam bakar. Hasilnya apa? Tumbang Ahok. Ini mengejutkan semua musuh-musuh Islam. Baru matanya melotot. Koran dia punya, TV dia punya, duit dia punya. Tiba-tiba orang Islam yang dianggap keroco, kurcaci menang. Baru dia kaget. Mulailah semua gerakan dihempang. Adik angkat saya Ustadz Abdul Somad diusir-usir. Salah apa dia? Dia ahli sunnah, bukan Syiah, bukan Ahmadiyah, bukan aliran sesat. Nggak ada ceramahnya yang salah. Kenapa diusir-usir? Adi Hidayat kemarin sudah mulai dimaki-maki, dibentak-bentak perempuan. Ternyata pakai di luar itu pakai jaketnya sama yang ngusir sama yang ngusir Abdul Somad. Saya dikejar pakai parang sampai tangga pesawat. Nggak ada satupun yang ditangkap. Coba kalau yang ngejar tuh pakai sorban jubah yang dikejar Ibu Megawati. Kalau nggak besok ketangkap semua. Makar, radikal, teroris. Nggak ada satupun yang ditangkap. Diproses hukum pun tidak. Padahal itu bukan delik aduan, itu delik umum. Membawa senjata itu delik umum, 20 tahun penjara, melanggar undang-undang darurat dan undang-undang penerbangan nomor 1 tahun 2009. Nggak goblok amat, kita ngerti. Penegak hukumnya yang pura-pura goblok. Ada aturan kok dibiarin. Neno Warisman dicegah, dilempari batu mobil adik saya itu, Dr. Diana di Pekanbaru, dilempari batu. Premannya di seberang pintu pagar sana, sebelah sini polisi, ya kan? Dilempari batu, siapa yang lempari? Premannya sana udah diusir, pergi udah premannya. Siapa yang lempari batu? Mau mundur gak bisa, mobilnya diganjel, bannya diganjel. Siapa yang ganjel? Premannya di luar sana, bagaimana? Sama Neno aja takut. Satu orang perempuan. Semakin ditekan, percayalah Islam akan semakin bangkit. Dan ketika anak-anak muda seperti ini sudah mulai ikut gabung dalam agama, itu ciri-ciri Islam tidak terbendung lagi kebangkitannya. Tapi ada satu Pak, pengkhianat kebangkitan Islam itu justru orang-orang Islam sendiri. Kadang-kadang bergelar ulama Pak, kita tidak usah heran. Karena Nabi dalam hadis Bukhari menceritakan, ketika Dajjal turun di Isfahan, Iran, hari pertama Dajjal turun, 70.000 ulama ikut membela Dajjal. Bukan orang biasa kayak saya ini, 70.000 ulama. Gak main-main. Ini aja saya sampaikan dulu biar panas ini. Saya mau ada tanya jawab lebih bagus. Percayalah, Islam ini agama yang sempurna. Untuk menghancurkan Islam itu dilakukan 3. Pertama, didangkalkan Islamnya. Bilang Islam itu cuma ibadah-ibadah aja. Ustadz kok ngurus-ngurus politik? Ustadz tuh urus ibadah saja, zikir-zikir, baca Quran. Ini pendangkalan. Padahal Islam itu seluruh kehidupan, betul. Ibadah diatur, muamalat diatur, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, namanya muamalat. Sudah ada sekarang bank Islam, Gade Syariah, waduh ada semua, udah dibuat. Yang paling keras membuat itu MUI, tembus di DPR. Yang ketiga munakahat, nikah, talak, rujuk, bagi warisan, semua itu udah diatur dalam Islam. Yang keempat jinayat, hukum pidana, belum semua belum, tapi kan menuju ke sana. Membunuh dibunuh sudah ada KUHP-nya. Jual narkoba dalam bentuk jumlah yang banyak dihukum mati sudah ada, betul. Ngebom, membunuh, membuat makar dihukum bunuh sudah ada. Yang belum ada itu sedikit-sedikit lah. Mencuri potong tangan belum. Kita sedang usulkan. DPR nggak berani Pak. Kalau itu terjadi berapa banyak tangan anggota DPR putus. Supaya DPR-nya berani. Kenapa kita usulkan sekarang mencuri potong tangan?
Sebab uang negara memberi makan maling-maling yang di penjara LPLP itu, lembaga pemasyarakatan itu satu hari 15 miliar Pak. Setahun berapa triliun itu kali 360 hari. Hampir 4 triliun. Uang negara cuma untuk ngasih makan maling. 4 triliun Pak. Bisa bangun pelabuhan satu itu Pak. Lebih baik mencuri, terbukti ada bukti saksi, cash, potong tangan, bawa ke puskesmas, selesai, makan tanggung sendiri. Daripada kita ngasih makan 15 miliar, tapi belum tembus. Bagaimana itu bisa tembus? DPR-nya harus diganti semua. Paham? Pilihlah DPR yang soleh saja. Siap? Nggak kuat jawabnya. Siap? Pilihlah DPD yang soleh saja. Siap? Siap. Jawa Barat ini paling banyak DPR-nya nggak beres. Ya, bukan orang-orang Islam dari sini, anak PKI dari sini. Aku bangga jadi anak PKI, DPR RI dari sini. Betul nggak? Yang satu lagi yang anak PKI dari sini juga. Yang makan babi dari sini juga. Jawa Barat nih, maka harus dicerdaskan semua orang Jawa Barat ini. Pilih orang soleh saja. Paham? Pilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang soleh saja. Paham? Pilih presiden yang soleh saja. Paham? Presiden itu harus soleh Pak. Dalam perjalanan di Indonesia ini, dalam perjalanannya, yang setia main KRI itu tentara Pak, sama ulama. Dalam perjalanan sejarah, yang setia pada negara NKRI ini adalah presidennya adalah yang dari tentara, bekerja sama dengan para bukan ulamanya ikut duduk. Ulama nggak ikut duduk Pak, sejak zaman Wali Songo ulama nggak duduk Pak, tapi yang duduk itu adalah Raden Fatah, Maulana Syarif Hidayatullah. Itu orang-orang, memang orang-orang pemimpin, tapi di kader ulama. Ulamanya enggak, masa Sunan Bonang jadi wakil presiden. Yang jadi pemimpin itu Raden Fatah, Raden Yusuf, ya kan? Yang dikader oleh ulama. Ulama itu mengkader, bukan duduk situ. Paham? Kita orang Islam itu menghormati ulama, Rasulullah menghormati ulama. Datang Abu Quhafah, dituntun sama Abu Bakar, bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Kepalanya udah putih semua rambutnya, matanya udah buta. Datang, masuk Islam. Kata Nabi, siapa orang tua ini kok dituntun kemari? Bapak saya ya Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar. Mau masuk Islam. Kata Nabi, kenapa nggak saya yang dibawa ke sana? Kenapa dia yang dibawa sini? Orang tua nih kok dituntun sini. Dia mau masuk Islam ya Rasul. Ya sudah, diislamkan Nabi. Lain kali saya yang dibawa ke sana. Jadi Nabi itu mendatangi orang tua, bukan orang tua dituntun ke KPU. Paham? Yang terakhir nih saya habis 2 menit. Yang terakhir adalah Islam itu selain didangkalkan, Islam itu hanya ibadah. Yang kedua adalah Islam ini disesatkan. Pakai jubah serban Arab, pakai cadar radikal, ceramah tegas dikit radikal, kawin lain agama boleh, LGBT jangan diserang, mereka itu manusia harus dihormati. Justru kita larang LGBT karena kita hormat sama dia. Kita tangkap dia, diobati, rehabilitasi. Dia sama dengan penganut narkoba itu, sakit, betul nggak? Yang waras itu kan laki-laki jatuh cinta sama perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan perhiasan manusia itu, laki-laki itu jatuh cinta sama perempuan. Minan nisa. Kalau laki-laki jatuh cinta sama laki-laki, itu namanya bencong. Diobati, bukan dibiarkan terus dia sampai mati begitu. Ini disesatkan pemikiran. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaat, dan saya mau lebih panjang kita bisa diskusi. Sekarang 10:30. Silakan, saya kembalikan protokol. Pakai saya punya.
Pakai saya punya Pak, habis baterainya mungkin. Ayo sama-sama kita simak dari gereja KKN. Ada satu resumenya, semakin banyak tantangan tanda-tanda Islam yang bangkit. Jadi menjawab dari apa yang dengan tema dan topik ini. Semakin banyak tantangan tanda-tanda Islam yang bangkit. Tantangannya apa? Kita Islam menghadapi tantangan kita dikalkan dan disesatkan. Ini yang paling kali kita hadapi saat ini. Jadi bahwa jadi sebelum kita sesi tanya jawab, pertanyaan dulu sebagian sudah bergerak dan sembari kita mengumpulkan pertanyaan ini, tim panitia juga akan menyedarkan untuk donasi rokok. Tim panitia sudah siap. Jadi sembari kita mengumpulkan dan kita menyortir beberapa pertanyaan yang sama dan sebagainya seperti dalam ini. Untuk silakan ya tim panitia. Silakan kalau yang sudah ditulis bisa langsung diestafetkan ke depan untuk pertanyaan ini. Mulai aja Pak, baca. Mulai baca. Bapak baca atau saya baca? Lebih cepat saya baca. Baik, tanya jawab. Banyak kasus makar yang membahayakan negara. Ya, seperti Papua Merdeka dan sebagainya. Yang terang-terangan bersenjata lagi. Jelas kelihatan. Tapi mengapa sampai sekarang tentara diam saja? Memang di Indonesia sekarang sudah ada perubahan sejak reformasi, bahwa keamanan negara itu ditangani oleh polisi. Kecuali pemberontakan yang terang-terangan pemberontakan baru ditangani oleh tentara. Sampai sekarang masalah Papua ini rumit. Pemerintah kita sekarang ini tidak berani mengatakan Papua itu gerakan pemberontakan atau separatis, nggak berani. Lihatlah di koran-koran, kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata. Kalau kelompok bersenjata ditangani polisi. Sama dengan perampok bersenjata ditangani polisi. Tapi kalau gerakan separatisme, memberontakan, memisahkan diri dari Indonesia, itu baru TNI yang turun. Jadi tetap aja dibilang kelompok bersenjata. Supaya apa? Supaya TNI nggak turun, supaya ditangani polisi saja. Bagaimana menyikapi Pilpres 2019 dalam pandangan Islam? Kita wajib memilih pemimpin itu pertama siddiq, jujur. Siddiq, jujur. Kalau udah pembohong nggak boleh dipilih itu. Orang kan semua pernah bohong. Kalau 100 janjinya meleset 3, itu kekeliruan, tidak disengaja. Tapi kalau 70 janjinya 70 meleset semua, apa namanya itu? Yang kedua amanah, tidak khianat. Amanah itu tidak khianat. Sekarang kan kita susah bicara. Uang haji, antrian haji, itu kan uang orang, bukan uang pemerintah itu. Uang siapa itu? Uang umat yang punya. Uang untuk haji itu dititipkan ke pemerintah, dititip. Kalau yang dititipi duit itu memakai keluar dari aturan, itu ada hukumnya dalam KUHP, di penjara itu. Menyelewengkan uang titipan, langsung penjara itu. Lain kalau penipuan belum kalau uang titipan diselewengkan itu penipuan, langsung itu KUHP penjara. Kalau uang pinjaman nggak bayar, itu perdata. Paham? Ini sebetulnya kan uang titipan dipakai itu kan penipuan. Ada undang-undangnya, tapi dibikin undang-undang baru. Pemerintah boleh menjalankan uang itu untuk keperluan-keperluan negara sebagai utang, asal jangan rugi. Loh, jaminan asal jangan rugi itu mana jaminannya? Mau dipakai sekitar 100 triliun. Berapa yang udah dipakai belum ada dilaporkan, tapi sudah tanda tangani. Pakai uang BPJS. BPJS itu kan uang jaminan kesehatan. Tiba-tiba kalau dipakai untuk infrastruktur, itu penipuan itu menurut KUHP ya. Menurut KUHP ada sini polisi, sini ada sarjana hukum. Tapi kan dibikin lagi peraturan, bisa dipakai untuk infrastruktur. Hasilnya apa? Berapa banyak BPJS itu nggak bisa bayar ke rumah sakit. Orang uangnya dipakai untuk bikin jembatan Ancol misalnya.
si manis jembatan Ancol. Tidak amanah. Kalau saya lihat tidak amanah. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan, jadi tidak pencitraan. Sampaikan aja apa adanya. Saya inilah Tengku Zulkarnain, beginilah saya. Saya orang Medan, beginilah cara ngomong saya. Keras, ya memang orang Medan begini. Orang Medan suruh lembut-lembut bisa mati dia. Saudara-saudara, kita itu dalam hal kehidupan di dunia, maka itu cocoknya orang Solo. Kalau orang Medan tidak cocok. Orang Medan itu memang begini, berdebat, nggak senang kau, kita selesaikan di luar. Begitu, orang Medan begitu, berdebat. Saya bilang tidak, tapi begini, tidak, begini, ku cekek ke leher kau nanti. Itu orang Medan. Sampaikan aja, jangan pencitraan. Kalau naik motor sendiri. Nggak perlu pakai stuntman. Baru yang ketiga fatona, pemimpin itu harus cerdas, Pak. Ya Allah, cerdas supaya nggak bisa diatur, di remote orang. Orang cerdas mana bisa di remote. Kamu bilang ini kan supaya begitu. Bukan orang bodoh nih. Tapi kalau nggak fatona, nggak cerdas ya. Menurut Islam harus 4 itu. Ditambah 2 lagi dalam Quran surah Al-Baqarah. Selain siddiq, tabligh, amanah, fatona, ada 2 lagi. Bastotan fil ilmi, ilmunya luas. Wal jisim, badannya keker. Bastotan fil jisim, badannya keker. Pilihlah pemimpin dalam Quran itu yang badannya keker, Pak. Dari saudara Amar, apa yang sudah akan dilakukan MUI terhadap persekusi ulama? MUI itu nggak punya kekuatan, Pak. Kita cuma bisa ngomong atau berfatwa. Kita sudah ngomong, berhentikan, langsung sekjen yang ngomong. Buya Anwar Abbas sudah ngomong di televisi kemarin, hentikan persekusi terhadap ulama, terhadap Ustadz Abdul Somad dan lain-lain. Kita sebatas itu aja. Saya yang heran begini, udah begitu banyak persekusi, presidennya diam aja. Apa mereka nggak tahu gitu? Apa dia nggak pernah baca berita gitu? Sibuk kerja gitu. Nggak ada komentar. Fahri Hamzah dikejar pakai parang, saya dikejar pakai parang, Abdul Somad dikejar beberapa tempat di hotel di Bali dikejar juga bawa senjata tajam. Nggak ngomong gitu. Giliran hal yang nggak penting ngomong. Bagaimana jadinya kalau begini? Kami MUI hanya bisa ngomong, menghimbau, memberi tausiah, paling besar, paling keras, memberi fatwa. Kalau MUI saja tidak didengar, apalagi kalian ini. Paham? Memang harus diganti lah. 2, Polri yang sekarang itu siapa sih Ustadz? Kok dia manja terhadap PKI? Iya, saya pun heran. Malah ada ucapan Seknek, Menteri Sekretaris Negara, Presiden memerintahkan supaya menghentikan sweeping kaos-kaos PKI. Ingat nggak? Ya. Kaos PKI di sweeping dia ngomong, hentikan. Giliran kaos 2019 ganti presiden, ibu-ibu dibuka bajunya, tinggal baju dalam aja dikasih kaos lain, dia nggak ngomong. Sekneknya mana? Emang rupanya yang dilindungi hanya yang pakai kaos PKI aja. Polisinya, aduh, memang harus ganti presiden. Apa saran MUI saat ini? Ketua NUI nonaktif jadi cawapres. Ya, kalau beliau jadi cawapres itu 100% hak pribadi beliau. Tidak boleh ada yang melarang itu. Istri beliau pun tidak boleh melarang itu. Itu hak pribadi. Saya hormati dan saya senang aja, senang. Tapi apakah saya mendukung? Itu nanti dulu. Saya percaya Kiai Ma'ruf, percaya saya. Lama saya bergaul dengan beliau itu 21 tahun. Masalahnya yang sekeliling-sekelilingnya itu. Kalau kita milih pemimpin kan harus dilihat orang sekelilingnya juga, partai pendukungnya itu.
reputasi partai pendukungnya terhadap Islam itu apa. Paham? Kiai Ma'rufnya nggak ada masalah, orang sekelilingnya itu. Sekarang aja udah dilihat tuh, saya udah lihat itu mata, saya belum memutuskan ini. Saya udah lihat, Kiai Ma'ruf tuh ngomong apa-apa suruh Kiai Ma'ruf yang ngomong. Ini Kiai Ma'ruf yang ngomong. Capresnya nggak pernah ngomong. Ini Kiai Ma'ruf, ini Kiai Ma'ruf. Ya, yang jadi capres siapa sih ini? Kalau yang satu lagi kan Prabowo ngomong, Sandiaga ngomong, yang ini Kiai Ma'ruf aja, yang satunya apa nggak bisa ngomong apa? Saya khawatir Kiai Ma'ruf ini cuma jadi bemper aja, menutupi aib-aib yang terbuka 4 tahun ini. Diambillah sebuah serban untuk menutupinya, nggak kurang lebar serbannya, terlalu tipis dan terlalu kecil. Kira-kira itu yang saya jawab. Dan beliau sudah nonaktif. Di MUI memang tidak boleh ketua umum dan sekjen terlibat dengan politik. Itu aturannya ada, pasal 6 ayat 1. Pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI. Ustaz mohon tetap istiqomah. Ya doakan kalian lah sampai mati ya. Saya itu kalau duit nggak kepingin dari dulu, saya nggak kepingin. Saya jubah saya itu mula-mula saya buat 2. Karena Rasulullah jubahnya 2. Ternyata nggak cukup. 1 saya pakai ngajar di kampus siang, kan udah malam udah bau tuh. Sampai maghrib saya ngajar di masjid, ngajar agama. Saya pakai 1 lagi. Besok pagi nggak ada jubah saya. Saya mau ke kampus terpaksa dicuci sebelum subuh, diperas. Saya naik sepeda motor keliling kampung, lari 80 supaya kering, baru disetrika sama istri saya. Baru saya bawa ngajar di kampus. 2 nggak cukup, saya buat 4. Cukup. Hari ini 2, besok 2. Tapi waktu musim hujan nggak kering, disetrika sampai berasap itu. Akhirnya saya buat 6, cukup 6. Tapi ada kawan saya ngasih saran, Pak Ustadz kalau hari Jumat pakailah jubah yang baru. Saya ingat kakek saya dulu, Umar Syukri. Beliau tuh kalau ke masjid itu pasti baru, yang untuk Jumatan saja, sehingga warna itu bagus. Akhirnya saya buat 1 lagi 7, yang warna paling bagus untuk sholat Jumat. Jubah saya 7. Jadi saya nggak perlu duit. Istri saya nggak pernah beli bedak seumur hidup kami kawin. Bedak aja nggak, apalagi lipstik. Alhamdulillah lah kalau soal itu. Duit saya nggak kepingin, jabatan nggak kepingin. Oh udah ditawarkan dari dulu, nggak mau saya. Doakan aja lah saya istiqomah. Karena sekarang ini banyak ulama berubah haluan. Iya memang kalau kata Haikal Hasan, ulama masuk istana berubah jadi cebong. Itu kata Haikal Hasan, bukan kata saya. Saya sampai sekarang menolak diundang istana sekalipun, nggak pernah datang saya. Sekalipun nggak pernah datang. Sudah diundang berkali-kali, cuman makan malam aja, dijamin nggak ada kamera. Alah, mana ada istana nggak pakai CCTV? Sedangkan toko Cina aja pakai CCTV. Alah, hayya. Semoga kesehatan dan keberkatan selalu bersama. Amin. Tadi disebutkan bahwa ada 3 ancaman Islam, dijelaskan. Sudah didangkalkan, disesatkan. Ya, yang pertama didangkalkan bahwa Islam itu hanya ibadah-ibadah, nggak ngurus ekonomi. Kata Muhammad Nasir, ketika Islam beribadah dibiarkan, ketika Islam bicara ekonomi diawasi secara ketat, ketika Islam bicara politik dicabut seakar-akarnya. Masyumi dibubarkan Bung Karno tahun 1960. PKI dibiarin, udah merontak pun 30 September 65 nggak dibubarkan, sampai 1966 dibubarkan oleh MPRS dan Pak Harto baru membubarkan. PKI tidak dibubarkan Bung Karno, setahun setelah berontak. Tapi Islam 1960 dibubarkan Masyumi. Paham? Kemudian yang kedua disesatkan, boleh kawin lain agama. Paham? Jangan bicara-bicara politik. Gak boleh orang Islam, ulama jarang berita politik, memecah belah persatuan, anti Bhinneka Tunggal Ika. Baru yang ketiga disimpangkan. Dibilanglah Tuhan itu begini, dibilanglah Tuhan itu begitu. Sudah mulai sekarang Pak, sudah mulai. Baca Quran pakai lagu Jawa, pakai lagu Nusantara, itu penyesatan itu.
Kalau penyimpangan nanti siapa yang melawan penyesatan dibilang menyimpang dari Islam. Islam tuh nggak begitu. Islam tuh adem, bukan radikal kayak ente. Islam tuh adem. Wah, mulai dibelok-belokkan itu Islam. Ini ancaman 3 yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita bisa berhati-hati menghadapinya. Bagaimana sikap umat Islam menyikapi fenomena yang terjadi saat ini tentang dibenturkannya syariat dan budaya? Ya kita tetap berpegang pada syariat Islam. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2, sekarang 28E. Budaya ini kalau disuruh pilih dua-dua, agama atau budaya, ya kita pilih agama, betul nggak? Karena agama nggak ngelawan budaya. Budaya bisa diambil dengan syarat tidak ngelawan agama. Orang Sunda itu budayanya kalau salaman sesama perempuan dengan laki-laki bukan mahram, itu budayanya sudah betul. Begini aja dari jauh. Nuhun. Cuman ada di Sunda itu, di tanah Batak di salamnya, apa kabar katanya. Sunda aja itu. Boleh nggak itu? Boleh itu, teruskan aja udah bagus. Begitu-begitu. Kalau budaya saring dengan agama. Kalau agama masa disaring sama budaya? Agama dari Allah, budaya dari manusia. Masa agama disaring sama budaya? Nggak cocok. Budaya yang disaring dengan agama. Bagaimana pendapat atau solusinya Bapak Ustadz supaya umat Islam Indonesia bersatu? Ya dengar kata ulama, komando ulama saja. Kita ini begini Pak, 73 tahun merdeka. Selama ini kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang bukan kader ulama. Apa hasilnya? Korupsi merajalela, betul nggak? Undang-Undang Dasar 45 tidak dilaksanakan, Pak. Saya kasih contoh pasal 33 ayat pasal 33. Bumi, air dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyatnya. Kan Undang-Undang Dasar 45. Tapi yang megang bukan orang yang soleh. Air, Pak. Indonesia nggak buat air, Pak. Ini merek siapa ini? Ini lumayan lah maksum ini. Biasanya kuah, ades, le minerale. Masa iya 2.400 triliun uang negara nggak bisa buat perusahaan air minum? Bukan nggak bisa Pak, nggak mau Pak. Fee-nya terlalu besar dari sana Pak. Ayah. Selagi padi masih mau, ayam masih mau makan padi, mudah diatur loh. Kulon Progo, sebuah kabupaten kecil di Yogyakarta. Bupatinya begitu jadi bupati, dia lihat sumber APBD terlalu kecil, nangis dia. Ya Allah, gimana mau ngasih makan rakyat begini? Dia bikin peraturan daerah Perda. Pemerintah Kulon Progo membuat air mereknya Merdeka, air minum Merdeka. Kemudian dia umumkan, wahai rakyatku, supaya kita bisa berdiri, hidup, punya APBD yang cukup, semua rakyat Kulon Progo wajib minum air hanya merek Merdeka saja. 20-30% APBD-nya tertutupi dari air aja Pak. Belum lagi batik. Beli batik, hanya batik Kulon Progo saja. Mulai hidup. Pegawai negeri pakai batik Kulon Progo, anak sekolah pakai batik Kulon Progo. Lebih 50% APBD-nya sudah terpenuhi dari 2 itu saja. Ini baru cerdas. Coba kalau Indonesia bikin air Pancasila 1 triliun aja dari 2.400 triliun. Seluruh provinsi, kita semua minum air Pancasila sakti. Kita nggak perlu utang Pak. Duit cukup. Datang orang Cina, lu mau utang? Tidak mau deh. Weh, orang sudah cukup duit. Dari mana? Dari jual air minum Pak. Padahal itu Undang-Undang Dasar Pak. Belum pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Betul? Sekarang kita lihat mana bupati, wali kota, gubernur, presiden yang membuat panti asuhan anak yatim dan orang jompo dan orang miskin, yang panti asuhan itu dibiayai oleh negara. Mana? Panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan NU, panti asuhan Persis. Itu swasta punya, yang di negara punya. Ketuanya pegawai negeri, makannya dari APBD negara, ada. Dari APBN ada.
Berarti pasal 34 itu diinjek-injek selama 72 tahun, 73 tahun. Tidak ada yang satupun yang protes. Karena yang melaksanakan itu jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, bukan orang-orang yang soleh. Aturan negaranya jadi injek-injeknya kok. Ini kita kasih tahu, nyinyir. Buatokmu nyinyir. Paham? Apa nggak perlu orang soleh? Kita kasih tahu kalau orang soleh itu mudah dikasih tahu. Ketemunya pun jumpanya nggak susah. Saya baru dilantik Gubernur Sumatera Utara. Saya nggak bisa ikut pelantikan sini. Saya di Sumatera Utara di Sungai Berombang, nyebrang sungai lagi. Mau pulang ke Jakarta jam 7.30. Saya sholat subuh di masjid si gubernur ini. Jumpa, Ustaz, peluknya saya. Ayo kita sarapan. Nggak ada waktu, saya jam 6 harus terbang. Oke, masih ada waktu. Duduk dulu kita minum bubur kacang hijau. Saya sampaikan saya baru Sungai Berombang. Itu jalan yang hancur, itu jalan provinsi. Siap. Kita akan buat itu. Gampang, jumpanya juga gampang di masjid. Setiap hari kalau mau jumpa dia di masjid, subuh dia setengah jam sebelum azan sudah duduk. Lah kalau pemimpinnya orang yang nggak soleh, ketemunya di diskotik. Bapak lah, tik, susah. Bagaimana korelasi antara kondisi sekarang dengan Al-A'raf ayat 24? Wah, saya harus baca itu. Mana? Ayat 24. Allah bilang di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, bukan? Bukan, di atasnya. Turunlah kamu sekalian sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan untuk mencari kehidupan di bumi sampai waktu berikutnya. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Ya, turunlah kamu, kemudian kamu sebab satu. Ini Nabi Adam ini dengan Siti Hawa suruh turun. Satu dengan lain kamu punya musuh. Walakum fil ardi mustaqar, tapi kamu akan tetapi dan kamu itu di atas dunia itu punya tempat tinggal. Ya, mustaqar itu bertetapan di situ, menetap di situ. Wa mataun ilahin, sampai waktu yang dijanjikan. Jadi begini, kita ini turun ke dunia memang udah ada musuh. Setan ada, iblis ada, jin-jin kafir ada, manusia-manusia munafik ada, manusia-manusia durhaka fasik ada, manusia-manusia kafir ada, manusia-manusia musyrik ada. Dan itu tidak akan berhenti sampai hari kiamat, terus saja. Tidak akan senang kepadamu. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Udah jelas ayatnya. Tidak akan senang kepadamu orang-orang yang musyrik, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, mereka akan benci. Tugas kita jalan terus, jangan kita terlena. Orang Islam itu besar dan kuat kalau bersatu. Kalau pecah belah nggak ada apa-apanya. Penduduk Indonesia 262 juta. Orang Islam 88,7%, 230 juta. Tapi miskin-miskin kita memang. Kekayaan negara ini cuma dipegang 100 orang. 100 orang aja. Makan kita, minum kita dipegang 7 orang. Makanya tiap hari ada aja spekulasi. Hari ini garam, besok gula, besok ayam, besok beras, besok lagi minyak goreng, terus. Karena yang megang mereka 9 bahan pokok. Dulu zaman Pak Harto yang megang 9 bahan pokok itu negara, Bulog. Sekarang 7 orang. Kita ini kuat, Pak. Saya kasih tahu, korban aja lah, korban. Kalau yang korban tuh 100 juta orang aja setahun, dari 230 juta kali 3 juta, itu berapa duitnya tuh? 100 juta orang kali 3 juta, 30 triliun atau 300 triliun, 30 triliun. Makan, kalau satu orang makan 1 juta sehari, sebulan, 230 juta kali 1 juta, itu 230 triliun. Makan aja itu, beli nasi, beli ikan, beli ini, beli toge, sebulan lah makan 1 juta, 230 triliun uang orang Islam saja, yang megang 7 orang. Bayar zakat fitrah. Kalau satu orang bayar 25.000, 230 juta itu 4 triliun. Tapi kita beli berasnya bukan sama orang Islam, beli garamnya bukan sama orang Islam. Kita pergi ke mall,
Pergi ke mall lebih murah, Pak. Telur itu kalau di mall 2.000, kalau sama tetangga 2.300. Inilah kita bodohnya kita. Ke mall 2.000, sama tetangga 2.300. Mahal mana? Mahal di mall. Loh, sana 2.000 kok. Iya, 2.000 pakai ongkos, pakai parkir, kena pajak, nggak boleh utang. Uang kecil nggak balik. Mana ada uang 100 rupiah, 300 rupiah dianggap nggak ada. 300 rupiah kali 10.000 orang berapa duitnya yang dicekeknya? Uang balik aja. Kalau sama tetangga 2.300 tapi nggak pakai biaya. Bikin nasi goreng, buka kulkas, habis telur, buka jendela, Den, telur 3. Anaknya lari-lari, ini Om, makasih, krek, digoreng, dimakan dulu, baru berapa Den duitnya? Murah nggak? Dia bilang, udahlah bang, nggak usah bayar dulu lah, nanti aja lah, kalau udah 10 biji abang beli baru bayar. Boleh utang, di mall boleh utang. Anak kita yang jadi pelayannya itu, kasirnya anak kita kandung, bini kita. Waduh nakku yang jadi kasir, iya. Bapak belanja ini ngutang dulu. Bapak lupa bawa dompet, nggak bisa Pak, sampai gondol nggak bisa. Ngapain kita mengkuatkan mereka? Kita jangan pernah satu tetes pun uang kita jatuh kepada bukan orang Islam. Bisa nggak mulai besok? Bisa nggak? Dan uang kita semua, kalau kita harus menyimpan deposito dan lain-lain, letakkanlah di bank syariah. Tentang Islam Nusantara, respon tentang Islam Nusantara, visi misinya apa, pandangan Ustadz bagaimana? Islam Nusantara ini tagline yang dibuat NU pada waktu Munas di Jombang. Muhammadiyah seminggu sebelumnya Munas di Halmahera, kalau nggak salah di mana ya, di Jogja ya, Makassar. Mereka buat tagline-nya itu Islam berkemajuan. Seminggu kemudian NU Islam Nusantara. Seminggu kemudian Matlaul Anwar, saya di situ, Islam rahmatan lil alamin. Ini tagline aja, cuma sekedar ngambil untuk dijual gitu, orang bisa tahu gitu. Kalau MUI sebelumnya lagi dari 44 itu MUI duluan, Islam wasatiyah, Islam tengah-tengah. Itu hanya untuk istiklaliyah aja tagline. Nah tapi kemudian ada penumpang gelap. Yang paling banyak ya di NU, dia yang paling besar. Nah Kiai Ma'ruf Amin tahu, maka beliau 2 minggu kemudian meluruskan supaya jangan ada penumpang gelap. Islam Nusantara adalah Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan ahmadiyah, bukan radikal, bukan tekstual, bukan ekstremis. Pokoknya ditulis garis-garisnya sekitar 5-7 halaman, tapi tidak populer. Nah kita tidak bisa pungkiri NU itu ada penumpang gelap. Jadi NU itu ibarat kapal besar kalau menurut saya. Kapal besar kan macam-macam, ada kaptennya, ada nakoda, ada wakil kaptennya, ada stewardnya, ada tukang cuci bajunya, masang tilamnya, kasurnya, ngecat kapalnya, imam musolanya, ada penumpangnya juga. Penumpangnya ada kiai besar, kiai kecil, ustadz, ada germo, ada maling juga, ada polisi, ada tentara, ada tikus, ada kecoa, ada kalajengking. Betul nggak? Enggaklah gara-gara itu kapal itu kita bakar musnah semua. Yang kita bersihkan yang penumpang-penumpang seperti itulah. Ketemu copet, turunkan dia. Gak usah kau sampai ke Mekah, sini aja. Cari daratan pinggir. Ketemu kalajengking, ketemu kecoa, semprot, mati. Ketemu tikus, kepruk, buang ke laut. Ketemu kalajengking, kumpulin. Bisa jadi kaya kan? Ya. Jadi begitulah Islam Nusantara itu. Yang dipakai oleh NU, yang digariskan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian 2 minggu setelah itu bagus. Masalahnya kalau ada penumpang gelap, ya itu yang kita waspadai. Karena kemudian dipakai. Islam Nusantara itu akhirnya dipakai untuk menyesatkan umat atau mendangkalkan Islam. Terbukti, saya nggak nuduh saya. Saya dikirimin video begini. Malam ini peringatan Isra dan Mi'raj di Istana Negara. Pembaca Quran adalah saudara ini. Kenal saya, orang Medan. Nggak usah saya sebutlah namanya. Akan membacakan ayat suci Al-Quran dengan langgam Nusantara.
udah mulai itu. Penumpang gelap. Tapi resmi di istana. Penumpang gelap di istana, Pak. Dibacanya lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kalau ada di situ ku remaskan mulutnya. Ini penumpang gelap nih. Wali Songo aja, Sunan Kalijogo orang Jawa, betul nggak? Nggak pernah ngajarkan sama orang Jawa baca Quran lagu Jawa. Bung Karno orang Jawa, anak Raden, betul? 20 tahun jadi presiden nggak pernah dipanggilnya ke Istana Negara membaca Quran lagu Jawa atau lagu Batak. Yang dipanggil dari Medan guru saya almarhum Usman Fattah. Itulah yang baca Quran di Istana Negara setiap tahun zaman Bung Karno. Haji Usman Fattah guru saya, sempat saya mengaji dengan beliau. Nggak pernah. Pak Harto 32 tahun, anak menantu dari seorang pangeran, Kanjeng Haryo, Pangeran Sumo Haryomo, orang tua Ibu Tin. Nggak pernah Pak Harto manggil orang baca Quran lagu Sunda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Mana Dadali? Nggak pernah. Itu jawaban saya. Kita menolak Islam Nusantara itu, tagline NU yang bagus itu, jika ada penumpang-penumpang yang penumpang gelap yang mau merusak Islam. Kita menolak dengan tegas. NU-nya pun kan membersihkannya juga. Buktinya waktu ada satu pimpinan NU pergi ke Israel, karena rame-rame menolak, dia pergi atas kemauan sendiri, tidak ada hubungan dengan pimpinan NU, dan NU tidak tahu. Nah, ini kan berarti tikus ini, penumpang gelap nih. Kiai Ma'ruf juga bilang NU tidak tahu, MUI tidak tahu, dia berangkat bukan atas nama NU dan MUI. Jadi dia berangkat atas nama siapa itu? Tiba-tiba presiden juru bicara ngomong, itu tidak atas nama negara. Jadi atas nama siapa ini orang pergi? Semua nggak ngakui. Berarti ini penumpang gelap, betul nggak? Begitulah kira-kira. Kenapa Syiah bisa subur di Indonesia? Apakah Syiah itu Syiah agama dan tokoh Syiah sudah ada yang jadi anggota DPR RI? Dari sini juga, dari Jawa Barat kan? Siapa yang milih dia coba? Emang saya dari Sumatera Utara? Ayo. Syiah itu dari tahun 1984 sudah keluar tausiah Majelis Ulama Indonesia, ditandatangani oleh ketuanya waktu itu Bapak Hasan Basri almarhum, ketua fatwanya waktu itu Profesor Dr. Ibrahim Hussein, bahwa kita dengan Syiah berbeda pada usul-usul agama. Jadi kita dengan Syiah itu bedanya di pokok-pokoknya, bukan di furu-furu. Kalau di furu itu NU dengan Muhammadiyah di furu bedanya. Kalau ini di usul, dia mengatakan Quran itu tidak lengkap karena ada Quran tambahan dari Fatimah radhiyallahu anha 17.000 ayat yang tidak ada sama satu pun dengan Quran yang turun kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kan usul itu. Rukun iman kita berapa? 6. Rukun iman Syiah 5. Kita percaya pada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qadar dan qadar, ya kan? 6. Dia cuma 5. Tauhidullah, mentauhidkan Allah. Nubuwah, menabikan Nabi Muhammad. Imamah, wajib percaya pada 12 imam kalau Syiah Iran. Kalau nggak percaya sama 12 imamnya kafir menurut mereka. Saya udah belajar itu saya. Saya dulu mau dikirim ke Qom, dikasih duit 3 miliar lagi pulang. Kalau sekarang sekitar 39 miliar. Kemudian Al-Adlu, hari pengadilan, dan Ma'ad, hari perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Mana ada sama kita rukun iman begitu? Rukun Islam kita berapa? Rukun Islam dia 5, tapi beda. Kita 2 kalimat syahadat. Dia tidak. Rukun Islam pertama mereka itu sholat. Sholatnya 3 waktu. Berapa? 3 waktu. Zuhur sama asar digabung, Isya sama maghrib digabung, subuh. Jadi 3 waktu. Kita berapa waktu? 5. Berapa sholat? 5 waktu berapa sholat? 5. Dia 5 sholat 3 waktu. Beda kita sama dia sholatnya. Kita zakat kita 2,5%, dibayar kepada 8 asnaf
fakir, miskin dan sebagainya, betul? Dia bayarnya 20% dan dibayar sama guru-gurunya, marjak-marjaknya saja, guru-gurunya. Makanya guru-guru Syiah kaya-kaya, sebab uang zakat rakyatnya sama dia semua, 20%. Kalau saya mau jadi Syiah kaya lah saya. Ya Pak Harto ngaji sama saya, Jenderal Hartono ngaji sama saya, Pak Trisno ngaji sama saya. Ayo Mbak Tutut, Tommy, 20% nih, 5 tahun kemudian saya lebih kaya dari orang itu semua. Siapa lagi? Puasa, kita puasa Ramadan, dia puasa Ramadan. Kita bukanya maghrib, betul? Dia bukanya udah terbit bintang malam hari. Kalau buka maghrib menurut Syiah nggak sah puasanya. Yang kelima, haji, dia haji juga. Yang keempat dia haji. Tapi haji mereka dengan kita beda. Kita itu boleh pakai payung. Dia nggak boleh kalau musim panas, kasihan buku. Busnya itu dipotong atapnya dari Teheran ke Mekah, nggak pakai atap sampai angus-angus kulitnya itu. Kasihan kali. Saya kan tinggal di sana, ngaji sana saya. Saya pikir kenapa nggak kapal terbang dipotong juga. Yang kelima, kita kan naik haji sekali bagi yang mampu, sekali seumur hidup. Dia yang kelima itu wali, wilayah. Yang kelima dia wilayah. Hanya boleh taat kepada pemimpin yang Syiah saja. Kalau ada pemimpin tidak Syiah, kita hanya taatnya sementara. Begitu kita kuat, wajib diambil. Makanya di mana saja Syiah besar, pasti berantem, perang, mesti perang. Sebab mereka itu tidak boleh taat kepada orang selain Syiah. Namanya wilayah, tahu? Dan itu rukun Islam mereka yang kelima. Begitu mereka 10% aja di Yaman, dia udah berontak. Presiden Yaman sudah mengungsi, dibantu sama Saudi, Pakistan, di Irak mereka 80%. Habis Saddam Hussein itu, dia kerjasama sama Amerika memasukkan tentara Amerika ke Irak untuk menghajar Saddam Hussein. Paham? Nah, kalian catat tuh dari mana itu Syiah itu bisa jadi DPR? Dari Jawa Barat, kabupaten mana saja. Disadarkan masyarakat, jangan dipilih lagi tahun depan. Itu kan hak kita, betul? Biar dia dipilih Syiah aja, kita nggak usah pilih. Mengapa begitu mudahnya orang memilih KPP? Apa ini? KPP itu apa? KTP. Oh, KTP agama Islam. Kenapa tidak diperiksa secara benar keislamannya? Mana ada hak kita? Karena Islam itu sah kalau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia Islam. Sah Islamnya. Kalau mati dia habis mengucap ditabrak truk, wajib dikuburkan di kuburan orang Islam. Wajib dimandikan, dikapankan, disolatkan. Karena dia udah ngucap itu udah sah Islamnya. Perkara dia nanti durhaka kah segala macam, itulah tugas kita dakwah kepada mereka supaya mereka menjadi mantap Islamnya. Udah habis. Ini apa nih? Baru lagi? Enggak, udah habis. 3 lagi, biar cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin jadi imam Masjid Haram. Tapi apa betul Masjid Haram hanya menerima orang asli Arab? Enggak. Jadi muadzin di Masjid Haram aja 7.000 yang daftar, yang lulus 2 orang. Saya udah jumpa itu imam Masjid Haram, muadzin Masjid Haram itu saya udah jumpa. Ya. Bahkan dulu seguru saya dengan yang satu itu Soleh Hubaid. Ya. Begini, buyut saya Ahmad Khotib Minangkabau itu jadi imam dan khotib di Masjidil Haram. Orang Minangkabau, Ahmad Khotib Minangkabau namanya. Kawannya satu lagi khotib di situ Zaini Dahlan. Khotib Zaini Dahlan. Beliau inilah yang mengajari Yai Hashim Asy'ari, Yai Haji Ahmad Dahlan. Ini murid-muridnya buyut saya, Ahmad Khotib Minangkabau. Orang Minang bisa, kenapa nggak bisa? Syaratnya ya hafal Quran 30 juz, fasih, napasnya panjang, kuat jadi imam tarawih 10 rakaat, nggak berhenti itu. Saya nggak bisa begitu, napas sesek, nggak bisa. Paru-paru orang Arab itu besar, Pak. Badannya besar, paru-parunya besar. Kita kecil, paru-paru kita kecil. Makanya kalah kita dengan mereka. Orang Mesir itu kalau yang besar itu paru-parunya besar. Jadi kalau dia tarik napas,
seember. Ustadz, apakah fatwa haramnya riba masih berlaku? Riba nggak usah difatwa, itu ada di Quran. Kalau ada di Quran, di hadis, sebetulnya nggak perlu fatwa. Maka riba itu pasti haram. Yang difatwa Majelis Ulama adalah bank, bukan ribanya bank. Bank yang memakai sistem riba haram dipergunakan oleh orang Islam, banknya itu perlu fatwa. Apakah mutlak 100%? Tidak. Yang haram bank konvensional itu kita nyimpen uang situ dapat bunga. Kalau transfer boleh. Saya mau transfer nih ke Medan untuk anak saya. Saya transfer melalui BCA, kan bayar 7.500. Ini kan seperti kantor pos saja. Ini duit saya sampaikan ke anak saya, bayar 7.500. Kalau itu boleh. Tapi kalau simpan uang dapat bunga, 1 rupiah saja kita ambil, dosanya seperti berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Terakhir, bagaimana sikap kita terhadap vaksin yang belum disahkan? Ya ditolak. Kalau ada vaksin yang belum disahkan MUI, jangan mau kita disuntik. Vaksin rubella misalnya, 2017 yang lalu sudah disuntik seluruh anak Jawa. Pertama kali dilaksanakan di Yogyakarta, Presiden Jokowi pidato, sudah ada fatwa ulamanya bahwa rubella ini boleh. Belum. Tahun 2017 kita baru minta sampelnya, nggak dikasih sampai setahun. Berarti Presiden kita tuh kena 2. Mungkin dibohongi menteri dan dirjennya, atau dia bohong. Ketika anak Sumatera mau disuntik, saya nggak setuju. Karena anak saya semua itu Sumatera. Tanggung jawab saya, karena saya di Majelis Ulama. Saya menjerit, bengok saya, didukung oleh kawan-kawan yang lain. Ributlah. Hampir seluruh gubernur di Sumatera melarang suntik vaksin rubella di Sumatera. Bupati, gubernur menolak. Bingung, menterinya datang ke MUI. Rapatlah. Kita bilang kan sudah setahun yang lalu kita minta contohnya supaya kita periksa. Nggak dikasih. Alasannya apa? Yang memproduksinya India nggak memberi. Saya bilang kalau nggak beri nggak usah dibeli. Kita mau beli triliunan kok, mereka nggak mau kasih. Akhirnya diberikan kepada kita periksa. Ternyata hasil penelitian lembaga LPPOM Majelis Ulama Indonesia di Bogor, kita udah punya laboratorium 4 tingkat. Hasilnya gelatinnya memakai bahan babi, positif 100%. Tripsinnya memakai bahan babi, dan beberapa unsur dari human celluloid, dari mayat manusia dipakai juga untuk mengembangkan itu vaksin. Maka keputusan LPPOM setelah meneliti di laboratorium, maka vaksin rubella itu haram dan najis. Itu keputusan LPPOM. Dibawa ke majelis fatwa, kan fatwa yang mutus. Barangnya udah jelas haram, menggunakan bahan babi. Maka datanglah dari segala macam pihak, katanya kalau nggak disuntik rubella akan terjangkit penyakit luar biasa, kondisi luar biasa KLB rubella, menyebabkan bayi-bayi pada cacat semua. Udah 73 tahun merdeka, nggak pernah disuntik rubella, nggak ada yang rame-rame cacat. Saya nggak disuntik rubella ganteng begini. Anak saya nggak ada saya suntik-suntik vaksin begitu. Kena cacar anak saya. Mula-mula kena campak rubella, kemudian kena cacar anak saya. Nggak ada apa-apa, bekas bopengnya pun nggak ada. Zaman sekarang modern, kasih salep hilang tuh bopeng. Sehat walafiat, udah punya cucu 5 saya. Cucu saya pun tidak saya vaksin. Nah, keluarlah fatwa karena bisa membahayakan. Boleh memakai rubella itu untuk disuntikkan kepada orang-orang Islam, hukumnya mubah, boleh. Kalau boleh ya silakan aja, Anda pilih sendiri. Mau bikin, nggak mau sudah, namanya boleh. Dengan catatan selama vaksin yang halal belum didapatkan. Kalau vaksin yang halal dapat hari ini berlaku hukum haram divaksin.
tercabut fatwa bolehnya itu. Kenapa ada fatwanya? Kalau hari ini dapat yang halal, fatwa ini dicabut. Karena tahun 2010 pemerintah mengajukan usulan untuk menyuntik semua jemaah haji Indonesia dengan vaksin meningitis atas perintah Saudi. Setelah diperiksa katanya vaksin tak ada yang halal, semua haram. Sementara waktu sudah mepet, jemaah mau berangkat itu 2011. Akhirnya keluar fatwa boleh, mubah lil hajah, boleh karena ada hajat, hanya untuk haji pertama dan umroh pertama karena hukumnya fardu. Umroh kedua, haji kedua nggak boleh. Setelah ditandatangani itu 2011, ternyata kita cari ada 2 produksi vaksin meningitis yang halal. Satu vaksin produksi Novartis Italia, satu lagi vaksin produksi Xinjiang Cina. Artinya ada vaksin yang halal yang kata pemerintah nggak ada, semua haram. Maka LP POM berangkat ke sana ngambil sampel pakai duit MUI, 1 rupiah pun nggak ada uang negara. Diambil sampelnya, diperiksa di sini, benar, ternyata halal. Maka kita keluarkan surat, haram hukumnya memakai vaksin meningitis buatan Glaxo Italia, Swedia, karena mengandung babi, bukan mengandung, memakai bahan babi. 2012 datang Menteri Kesehatan dengan dirjen dan menteri, dengan direktur-direkturnya, minta kepada MUI untuk tetap mempertahankan fatwa boleh pakai vaksin meningitis buatan Glaxo Italia. Semua menolak, ada yang mau, mana boleh. Kalau udah ada yang halal, yang lain haram. Saya waktu itu sempat ngancam, sempat saya dengar kabar di seluruh Indonesia ada yang disuntik pakai Glaxo. Anda Menteri Kesehatan, saya lapor ke polisi, saya polisikan. Saya bilang gitu. Kata menterinya, jangan main polisi. Pasti saya main polisi, karena Anda melanggar undang-undang. Sudah terlanjur dibeli. Mana ada urusan aku itu? Bukan urusanku. Urusanmu lah, kenapa yang haram kau beli? Akhirnya oleh Pak SBY katanya disedekahkan ke Zambia dan kita beli yang Novartis Italia. Sama dengan ini, rubella ini. Saya tanya sama menteri, udah berapa anak yang disuntik ini? Target 32 juta. Tahun ini akan sampai 62 juta orang. 32 juta, ya. Satu kali suntik berapa rupiah? Dia nggak jawab. Saya nanya, nih berapa? Kata Kiai Ma'ruf, udahlah Tengku, jangan tanya-tanya duitnya, kita bicara halalnya aja. Loh enggak, saya mau tahu duitnya berapa. Kalau 100.000 sekali suntik, 32 juta anak itu duitnya 3,2 triliun. Kalau 62 juta nanti yang disuntik, itu duitnya 6,2 triliun. Duit semua itu, nggak campur daun. Paham? Nggak mau tahu, dia nggak dikasih tahu saya berapa kali suntik itu. Kalau meningitis haji, sekali suntik kalau yang haram 150 Glaxo. Kalau yang Novartis ini harganya 250 sekali suntik, 250.000. Walaupun 250.000 halal, 150.000 haram. Pilih mana? Pilih haram. Nah, itu tentang misrober. Saya tahu betul karena saya di situ. Beredar pula cerita penkujukan itu nggak tahu apa-apa. Dia bukan komisi fatwa. Saya wakil sekjen, lebih tinggi dari komisi fatwa saya. Komisi fatwa di bawah saya. Di mana sih? Tapi begitulah mereka menghalalkan apa-apa yang menjadi nafsu mereka. Semoga saja penyuntikan vaksin ini tidak ditunggangi oleh perusahaan vaksin yang duitnya triliun-triliun itu. Semoga saja. Kalau iya, di dunia ini lolos, nggak bisa tahu. Tapi di akhirat dia tidak akan lolos dari pemeriksaan Allah dan malaikat-malaikatnya. Habis.